Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas sinergi inti andalan Prima, ya kodenya INET. Kita lihat ya kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ya ke analisis. Nah untuk Inet gitu ya, dia memang di industri jasa telekomunikasi gitu ya, dan ini memang relatif baru IPO ya 24 Juli 2023 gitu. Jadi untuk riwayat dividennya gitu ya memang tentu sedikit gitu ya, atau mungkin nggak lengkap gitu, karena kan biasanya untuk data seperti itu harus setelah IPO gitu ya baru dia ada. Dan memang dia IPO di tahun 2023, dan dia bagi dividen tahun buku 2024 ya kemarin gitu. Ini kalau masih baru satu kali seperti ini nggak buruk gitu ya. Ini masih bisa dibilang awal yang baik gitu. Kenapa? Kayak kan dia masih bagi dividen ya, meskipun dia mungkin ya di bawah standar ya. Kalau saya memang lebih sukanya ya Rp1 per lembar lah kalau bisa gitu ya. Dan kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya ya, punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas saja, atau ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja ya. Nah, jadi makanya kalau saya memang sangat pertama kali lihat itu adalah riwayat bagian dividennya dulu ya. Jadi kalau satu kali ya belum terbukti buat saya ya, karena saya perlunya 3 tahun ke belakang gitu. Jadi kalau ini sekarang 2024, berarti dia harus tahun buku 2025, tahun buku 2026, mungkin baru 2027 mungkin baru bisa saya lirik ya perusahaannya apakah layak dibeli atau tidak ya, tentunya dengan harga yang masuk akal. Jadi kalau misalnya seperti ini ya belum masuk kriteria saya ya, bisa kalau belum masuk kriteria ya skip aja ya, kita cari perusahaan lain. Oke, untuk Inet gitu ya, untuk kita lihat dulu untuk kasta rakasnya ya. Ini lupa nih, satuannya masih rupiah nih. Oke ya, kita pindahin kasta rakas ya. Kenapa? Karena kasta rakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi si uang ini jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit nanti bisa jadi perusahaan kesulitan dalam bayar operasionalnya, ekspansinya, atau mungkin bayar pinjamannya. Ya. Dan untuk posisi kas Tarakas ini memang menguat ya, naik hampir 100 miliar, 98 miliar, naik 158%. Detailnya nanti kita cek di laporan arus kasnya ya, apa yang menyebabkan dia bisa kok naiknya signifikan sekali ya si kas Tarakasnya ini. Selanjutnya loncat ke bagian saldo laba dulu di tab ekuitas. Ya, ini penting ya, pos kunci. Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi untuk si Inet ya, sinergi inti andalan Prima dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 26,1 triliun miliar. Ya, jadi ini baik, saldo labanya positif. Kalau saldo laba positif, dia bisa bagi dividen. Ya, karena kalau saldo labanya negatif atau defisit, artinya perusahaan rugi melulu dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah. Jadi kalau perusahaan bermasalah, mau harganya naik berkali-kali lipat juga saya nggak akan tertarik. Ya, oke, selanjutnya kita cek untuk ekuitas pemilik ya. Yang ini nilainya kita pindahin dulu. Oke, untuk lihat ini aja PBV-nya simple ya. Ini kita lihat ya, untuk rasio saldo laba terhadap modal awal ini 0,08. Artinya si Inet ini baru menghasilkan profitnya baru 8% modal awalnya. Ya, jadi kalau teman-teman punya bisnis modalnya 1 miliar gitu ya. Nah, berarti baru profitnya ya 80 juta gitu ya. Masih kecil gitu. Jadi masih berkembang ya, masih bertumbuh lah, masih di awal gitu kalau buat saya. Belum balik modal. Kalau udah balik modal nilainya 1 ya. Dan memang secara PBV ini sangat-sangat mahal sekali ya, di 23 kali gitu. Apakah ini gitu ya, kadang ya entah sentimen atau mungkin pengendalinya yang membuat daya tarik gitu, jadi orang berbondong-bondong bisa jadi sih gitu ya. Cuma saya sih biasanya netral-netral aja gitu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk laporan laba ruginya, kita lihat pendapatannya dulu ya, yang ini nilainya. Kenapa kita harus lihat pendapatan? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang baik, yang bertumbuh, pendapatannya cenderung naik. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dibutuhkan oleh customernya ya, dibutuhkan oleh pelanggannya, disukai oleh pasar. Dan untuk kinerja pendapatan si Inet ini dia naik hampir 200% ya, naik 45 miliar, ini baik ya. Lalu pendapatannya nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Nanti keluar laba bruto, yang ini nilainya. Nah, ini si laba bruto ini harus kita lihat ya. Kenapa?
Karena si laba bruto ini menunjukkan inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya. Lewat gross profit margin ya. Jadi misalnya ini nilainya 47%, artinya kalau teman-teman jual barang atau jasa harganya 100.000, itu ambil kotor itu 47.000. Ya, 53 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Jadi kalau saya memang lebih suka cari perusahaan dengan laba bruto yang setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin ya, sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar laba bruto, semakin besar juga laba bersihnya. Ya, laba bruto nanti kan dikurangi beban operasional, non operasional, beban pajak, baru nanti keluar laba periode berjalan. Ya. Nah, ini laba periode berjalannya ada di sini ya, laba bersihnya. Ini adalah laporan laporan apa ya, kesimpulan dari laporan laba rugi ya, intinya gitu. Jadi perusahaan ini untung atau enggak ya di akhir. Jadi memang untuk kinerja pendapatannya naik tinggi ya, baik sekali tuh, naik 800%, naik 8 kali gitu ya, naik 17,2 miliar ya. Ini kinerja yang sangat baik gitu. Oke, selanjutnya kita lihat ya, tapi sebelum kita ke laporan arus kas, ini lihat dulu ya. PER-nya ini memang sedikit nggak masuk akal ya, karena dia PER itu 330. Teman-teman harus memahami bahwa PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share ya. Jadi kalau misalnya beli dengan PER 330, artinya holding period teman-teman sebaiknya 330 tahun ya. Gitu. Jadi kenapa banyak investor yang cari ya PER rendah ya, 10 di bawah 5 gitu ya, karena masih masuk akal gitu ya, masih murah secara performa laba bersihnya. Kalau ini kan lihat tuh, laba per lembarnya aja, asumsikan aja ini benar-benar hanya satu ya, ini kan 1, kasih 1 gitu ya. Anda beli 382 untuk makan profit Rp1 per tahun. Kan butuh balik modal 382 tahun gitu ya, ini kan satu lebih jadi 330. Jadi makanya ya, kalau saya sih nggak mencari saham-saham yang seperti ini, yang PER agak nggak masuk akal, meskipun kadang sentimen itu mendorong harga memang dia naik terlalu tinggi ya. Oke, selanjutnya kita langsung pilih ke penerimaan kas yang ini. Nah, ini kita harus lihat karena penerimaan kas ini dia berbeda dengan pendapatan. Karena pendapatan itu dia cuman akrual sifatnya, cuman diakui, dicatat di atas kertas aja. Ya, jadi kalau penerimaan kas, dia itu menghitung jumlah uang yang customer bayar, yang benar-benar dibayar oleh customer ke perusahaan. Ya, ini rasionya tinggi sekali ya, yang sekarang dibandingkan periode sebelumnya. Yang sebelum ini buruk gitu ya, masih di bawah 90%. Gitu. Jadi kalau misalnya 89% itu teman-teman jual barang 100 juta, nah customernya bayar 89 juta. 11 juta berubah jadi piutang yang harus ditagih nanti gitu ya, jangan nggak ditagih. Nah, kalau sekarang ini udah naik ya, rasionya 141%. Jadi jual 100 juta, customernya bayar 141 juta. Nah, selisih 41 jutanya itu adalah piutang yang mungkin sebelumnya belum tertagih. Ya, jadi penerimaan kas harus tinggi karena tadi uang kas punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Oke, dia bilang pendapatan 68,6 miliar, penerimaan kas 97 miliar, bayar operasional, supplier, karyawan, dan seterusnya, keluar net CFO yang ini nilainya tinggi sekali ya, bagus sekali ya dibandingkan dengan periode sebelumnya gitu. Artinya apa? Gitu ya, bisnisnya ini menghasilkan uang tunai. Ya, jadi uang itu nggak habis hanya untuk bayar operasional usaha. Ya, buat apa teman-teman punya bisnis yang uangnya habis hanya untuk bayar supplier, karyawannya aja ya, nggak ada uang sisa atau malah nombok nggak nutup ya, kan abisnya nggak menghasilkan apa-apa gitu. Jadi makanya wajib positif. Lalu untuk aktivitas ekspansi usahanya ya, ini memang nilainya negatif, artinya bagus, artinya perusahaan dia berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Ya, ini kita lihat ini kan kalau sebelumnya cuma belanja modal aja, kalau yang sekarang ada DP sewa sama DP aset tetap ya ekspansi gitu. Kepencet sebentar. Nah, ya jadi ini bagus. Cuman ya, kembali lagi, kadang kalau misalnya kita lihat seperti ini ya nih, CFO cuma 77, ekspansinya 113. Ya kadang kalau seperti ini dia perlu pinjaman karena nggak cukup uang untuk ekspansinya. Ya, jadi ada kemungkinan nanti si pendanaan ini dia positif. Ya, dah ini benar. Ya tuh positif. Ya, hasil dari penerbitan saham. Ya, asumsikan kalau penerbitan saham gitu, saya suntik modal aja. Gitu ya. Kalau memang sebenarnya suntik modal itu nggak selamanya buruk gitu ya. Cuman kadang kan saya lebih suka perusahaan yang dia memang bertumbuh ya hasil karena dari profitnya. Kita profitnya digunakan untuk operasional, ekspansi, pinjaman, bayar pinjaman ya. Nah, jadi di pendanaan sahamnya ini besar sekali ya nilainya. Ya, ada uang kas segar gitu yang masuk ke dompet. Ya, ini kita lihat ya. Kalau di periode sebelumnya ini kan suntik modal cuma 5,3 miliar. Tapi kalau yang sekarang suntik modalnya 126 miliar.
Ya ini besar ya untuk ya ini tadi untuk ekspansi. Sama ini nilainya juga lihat tuh. Ambil lagi utang bank jangka panjang ya nilainya positif. Nah, kalau pelunasan ya nilainya negatif kayak gini. Tuh, bayar dividen nilainya negatif. Ya, jadi memang carinya kalau bisa yang negatif gitu ya. Cuman selama ya kalau buat saya perusahaan bagi dividen ya berarti masih ada nilai tambah lah setidaknya ya meskipun mungkin jumlahnya kecil sekali ya ini. Gitu ini yieldnya berapa nih ya? Coba teman-teman cari aja yieldnya berapa persen. Oke, jadi memang polanya ini plus min plus dan ada kenaikan kas secara kas ya. Jadi kegiatan ekspansi usaha dibiayai oleh operasional dan juga untuk apa tadi ya suntik modal gitu. Jadi ada sisa uang kas lebih yang masuk ke kantong ya menambah posisi kas secara kas makanya ini kenaikannya signifikan. Oke, selanjutnya kita lihat ke rasio lancarnya ya. Kita kembali lagi dulu ke atas sebentar. Oke ya, kita untuk lihat rasio lancar sama rasio kasnya ya untuk melihat resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan juga solvensinya. Nah, ini pindahin dulu satu lagi. Oke, ya ini kita lihat ya, ini untuk rasio lancar ini bagus ya di 2,24 dan rasio kas juga tadi sangat kuat ya karena ada kenaikan kas secara kas yang besar jadi dia 1,91 ya jadi dia punya apa bisa melunasi seluruh kewajibannya gitu jangka pendek dengan 1,9 kali nilainya ya si uang kasnya ini. Oke, selanjutnya untuk kita lihat untuk detailnya di short term debt-nya ada apa aja nih ya. Short term debt-nya paling ini utang bank jangka panjang, pembiayaan konsumen. Saya rasa yang diambil ini aja ya, satu aja. Saya rasa utang bank jangka panjang aja lah. Ambil satu aja ini. Ya, kita ini DP ya betul. Sebentar, ya bener ambil satu aja lah. Ini aja saya rasa. Ya memang ini posisi kasnya kuat ya, jadi dia ini kan 149 ya, jadi dia ya utang depan mata 1 miliar, uang di dompet 160 miliar, jadi ya bisa langsung dilunasi gitu. Jadi secara likuiditas saya rasa untuk jangka pendek sih masih aman ya. Nah untuk jangka panjangnya kita pindahin DER-nya dulu ya. Sebentar, set 03 ya, oke. Ya ini kita lihat ya, untuk ini DER masih rendah ya di 0,26, untuk long term debt to equity-nya ambil utang bank jangka panjang ya yang ini aja. Karena dia baru ambil pinjamannya sekarang ya dibandingkan dengan periode sebelumnya, kalau sebelumnya kan nggak ada ini ya. Ini ya long term debt to equity-nya masih rendah ya di 0,02 gitu. Jadi ini saya rasa rendah resiko sih ya, kalau segini menurut saya masih rendah resiko gitu karena posisi kasnya kuat. Long term debt to equity juga masih rendah ya, jadi masih ada ruang untuk ya kalau misalnya masih bergantung pinjaman masih ada banyak ruang lah ya untuk menambah pinjaman tadi. Nah, jadi untuk Inet gitu ya buat saya ya ini perusahaan ya memang buat saya sih masih belum terbukti profit ya, kenapa belum terbukti layak gitu. Kenapa? Karena baru setahun ini bagi dividen. Ya saya perlu yang 3 tahun stabil bagi dividen gitu. Tapi bukan berarti buruk ya, bukan berarti buruk, hanya mungkin nggak masuk aja sama kriteria saya. Saldo labanya positif ya, ini perusahaan masih bertumbuh ya, masih rasio saldo laba terhadap modal awal masih 0,08 gitu ya, profitnya masih baru 8% modal awalnya. PBV cuman ini terlalu premium ya di 23 kali ya nggak masuk akal. Kalau buat saya PER juga ya 330 ya, holding period berarti 330 tahun ya. Ini terlalu mahal sih buat saya ya. Kayak terus apa namanya secara operasional bisnis saya rasa untuk yang sekarang masih oke lah, masih bagus ya meskipun sekarang itu memang fokusnya lagi ke ekspansi usaha. Secara likuiditas, solvabilitas ini masih bagus ya, masih aman, masih rendah resiko sih gitu ya. Cuman kembali lagi ya harus dilihat lagi ke depannya gimana. Oke, jadi untuk Inet itu aja yang bisa saya sharingkan gitu ya. Nggak tahu menarik atau enggak, teman-teman yang boleh kasih pendapatnya di kolom komentar. Dan teman-teman harus tahu kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan, terus tahun ini gimana nih ya, 2026, tahun depan gimana, teman-teman harus proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak. Ya, dan sekali lagi saya hanya bahas kinerjanya aja ya berdasarkan laporan keuangan yang ada ya, saya nggak bahas harga sahamnya. Jadi kalau harga saham besok naik turun saya nggak tahu ya, terserah market aja lah gitu ya, mau dia menghargainya di harga berapa. Lalu kembali lagi sekali lagi untuk valuasi murah atau mahal teman-teman sendiri ya yang menilai gitu, yang menentukan gitu apakah sudah murah atau masih kemahalan. Oke, itu aja mungkin sharing saya untuk Inet ya. Ada pertanyaan, kalau ada request juga boleh langsung aja tulis di kolom komentar supaya nanti saya respon ya. Oke, terima kasih sudah menyimak gitu ya. Semoga sharing dari saya ini bermanfaat dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.